31. Namun anggaplah, tidak perlu diragukan lagi, bahwa para dewa itu ada, mereka pasti hidup, dan tidak hanya hidup, tetapi memiliki akal dan bersatu dalam suatu kesepakatan atau masyarakat sipil. Serta bersama-sama menguasai satu alam semesta, sebagai suatu negara atau semacam kota. Maka akal yang sama, kebenaran yang sama, hukum yang sama, yang menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan, ada pada dewa sebagaimana pada manusia. Jadi, dari dualah kita memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan, oleh karena itulah leluhur-leluhur kita mengabadikan kecerdasan, keimanan, kebaikan, dan kedamaian. Maka tidakkah kita akan mengakui dewa memiliki sifat-sifat ini, karena kita menyembah patung-patung Tuhan yang sakral dan mulia. Tetapi jika akal, iman, kebaikan, dan kedamaian ada dalam diri manusia, bagaimana bisa sifat-sifat itu datang ke bumi, jika bukan dari langit? Dan jika kita memiliki akal dan kebijaksanaan, Tuhan pasti memilikinya dalam derajat yang lebih tinggi, dan bukan hanya memiliki, melainkan menggunakannya dalam menciptakan karya terhebat dan terbaik. Alam semesta adalah karya terhebat dan terbaik. Oleh karenanya alam semesta pasti dikuasai oleh kebijaksanaan dan ketuhanan takdir. Terakhir, karena kita telah cukup menunjukkan bahwa benda-benda yang megah dan berkilauan yang kita lihat itu adalah Tuhan, maksud saya matahari, bulan, bintang-bintang, yang tetap dan yang mengembara, cakrawala, dan dunia itu sendiri, serta benda-benda lainnya yang memiliki sifat baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Terbukti bahwa segala sesuatu dipimpin oleh takdir dan pikiran Tuhan. Tetapi telah cukup dinyatakan pada bagian pertama. 32. Sekarang saya wajib membuktikan bahwa segala hal tunduk pada alam dan diperintah oleh alam dengan sangat indah. Tetapi, pertama, saya akan jelaskan dengan singkat apakah alam itu, agar apa yang saya tunjukkan lebih mudah dipahami. Sebagian berpikir bahwa alam adalah suatu kekuatan irasional tertentu yang menghasilkan gerakan yang dibutuhkan di dalam tubuh. Sebagian lain mengatakan bahwa alam adalah kekuatan cerdas, bergerak dengan susunan dan keteraturan, merancang tujuan dalam setiap perkara, dan selalu mengarah kepada tujuan itu, kekuatan yang memiliki suatu keterampilan sedemikian rupa sehingga tidak ada seni, kerajinan tangan yang dapat menirukan. Karena, menurut mereka, yang seperti itu sudah menjadi kemampuan dari benihnya, bahwa, sekecil apapun itu, jika ia jatuh pada tempat yang menerimanya, dan bertemu dengan zat-zat yang dapat memberinya nutrisi dan membuatnya tumbuh, ia akan membentuk dan menghasilkan segalanya dalam jenisnya masing-masing, baik tanaman, yang menerima nutrisi dari akar, maupun hewan, yang dianugerahi gerakan, indera, hasrat, dan kemampuan untuk berkembang biak. Sebagian orang menghubungkan kata alam untuk segalanya, seperti yang Epikuros lakukan, yang tidak mengakui perkara apapun selain atom, ruang hampa, dan kebetulan-kebetulannya. Sedangkan menurut sekte kami, ketika kami mengatakan bahwa alam membentuk dan menguasai dunia, maksud kami bukanlah bumi, atau sebongkah batu, atau apapun semacamnya, yang bagian-bagiannya tidak memiliki prinsip kohesi, tetapi kepada sebuah pohon atau makhluk hidup, yang tidak menunjukkan suatu kebetulan, tetapi menunjukkan kerapian dan menyerupai seni. 33. Tetapi jika seni alam menghidupkan dan menumbuhkan tanaman, tentu saja ia juga memelihara bumi itu sendiri. Karena, dengan ditanami benih, alam menghasilkan berbagai jenis tanaman, dan dengan mendekap akar-akarnya, ia memberi nutrisi dan menumbuhkannya. Sebagai gantinya, alam menerima nutrisi dari unsur-unsur lainnya. Dengan embusannya, alam juga memberi nutrisi kepada udara, aether, dan segala yang ada di atas. Jika alam menguatkan dan melindungi bumi, ia juga melakukan yang sama kepada seluruh semesta. Sementara, akar-akar tanaman tertanam di dalam bumi, makhluk-makhluk hidup bertahan hidup dengan menghirup udara untuk bernapas. Udara juga membantu kita melihat, mendengar, dan mengeluarkan suara. Tanpa udara, kita tidak bisa melihat, mendengar, atau bersuara. Ia bahkan bergerak bersama kita, karena kemanapun kita pergi, gerakan apapun yang kita buat, ia selalu memberi tempat untuk kita. Zat-zat yang dibawa ke pusat alam semesta, dan dari pusat muncul ke permukaan, lalu mengitari pusat itu dengan suatu revolusi, membuat alam semesta menjadi satu dan bergerak terus-menerus.
Keberlanjutan alam disebabkan oleh 4 wujud zat yang saling berubah menjadi zat lain, air yang muncul dari dalam bumi, udara dari air, dan aether dari udara. Dan sebaliknya, udara berasal dari aether, air dari udara, dan bumi yang berada di posisi terendah dari air, yang membentuk segala sesuatu. Maka dengan gerakan terus-menerus dari unsur-unsur ini, ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah, hubungan antar bagian alam semesta dilestarikan. Hubungan ini, dalam keindahan yang kita lihat sekarang, pastilah abadi, atau setidaknya dalam jangka waktu yang sangat lama, dan hampir tak terhingga. Dalam pandangan apapun itu, alam semesta pasti dipimpin oleh alam. Karena, kemampuan memimpin armada kapal, atau memimpin tentara yang seperti apakah, untuk membandingkan hasil karya alam, dan pohon anggur atau pohon apakah, anggota tubuh makhluk hidup apakah, yang menunjukkan keterampilan hebat, sebagaimana yang tampak di alam semesta. Maka kita harus memilih antara menyangkal adanya tanda-tanda alam yang cerdas, atau mengakui bahwa dunia diatur olehnya. Tetapi, karena alam semesta mengandung semua makhluk-makhluk beserta benihnya, dapatkah kita mengatakan bahwa ia sendiri tidak dipimpin oleh alam? Ini sama seperti mengatakan bahwa gigi dan janggut manusia adalah hasil karya alam, tetapi manusia sendiri bukan. Ini berarti sesuatu yang menghasilkan sesuatu dari dirinya memiliki sifat yang lebih sempurna dari sesuatu yang dihasilkan. 34. Sekarang, menurut saya, alam semesta menabur benih, menanam, menghasilkan, membangun, memelihara, dan menjaga semua yang alam berikan, sebagai bagian dari dirinya. Jadi, jika alam memimpin mereka, ia juga pasti memimpin alam semesta. Dan terakhir, dalam pemerintahan alam, tidak ada kesalahan. Alam menghasilkan hasil yang terbaik dari unsur-unsur yang ada. Silakan tunjukkan yang lebih baik dari ini. Tetapi tidak mungkin ada yang bisa, dan siapapun yang berusaha menunjukkannya hanya akan membuatnya semakin buruk, atau menyesalinya karena tidak dapat berhasil. Namun apabila semua bagian dari alam semesta begitu tersusun sehingga sangat sesuai untuk digunakan dan tampak indah, mari kita pikirkan apakah ini terjadi karena kebetulan, atau apakah semuanya dapat bersatu padu atas arahan dari kebijaksanaan dan ketuhanan takdir secara sadar. Alam tidak mungkin tidak berakal, jika seni saja tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa akal, dan jika hasil karya alam lebih unggul daripada seni-seni itu. Saat kau melihat sebuah patung atau gambar, kau berpikir itu dibentuk oleh seni. Saat kau melihat kapal berlayar dari kejauhan, kau menilai itu digerakkan oleh seni dan akal. Saat kau melihat jam dinding, kau yakin bahwa jam-jam itu ditunjukkan oleh seni, dan bukan kebetulan. Lalu bagaimana bisa kau menganggap bahwa alam semesta, yang mengandung segala hasil karya seni dan senimannya, tidak memiliki akal dan kecerdasan? Namun apabila globe yang belakangan ini dibuat oleh kawan kita Posidonius, yang revolusi regularnya menunjukkan pergerakan matahari, bulan, dan 5 bintang pengembara, seperti yang dilakukannya setiap hari dan setiap malam, dibawa ke Skythia atau Britania, siapakah di negeri-negeri asing itu yang akan meragukan bahwa globe itu dibuat dengan sempurna oleh kecerdasan? 35. Namun orang-orang ini meragukan apakah semesta, yang darinya semua benda berasal dan tercipta, terjadi karena kebetulan atau semacam kemestian, ataukah hasil dari kecerdasan dan pikiran Tuhan. Menurut mereka, Archimedes menunjukkan lebih banyak pengetahuan dalam meniru revolusi bumi daripada yang alam lakukan dalam menghasilkan revolusi itu, meskipun tiruannya sangat jauh di bawah yang asli. Pengembala di Atius, yang belum pernah melihat kapal, saat ia dari suatu gunung yang jauh melihat kapal Argonaut yang indah, terkejut dan cemas melihat objek baru ini, mengungkapkannya sebagai berikut. Benda besar mengerikan apakah itu yang kulihat? Yang meluncur di atas lautan dengan gemuruh yang keras. La mengangkat pusaran air, tenaganya sungguh kuat, dan menggulung ombak di hadapannya. Ia dengan dahsyat menantang keganasan lautan. Terus berlari dan memecah gelombang. Sangat cepat dan bersemangat dalam perjalanannya. Bagaikan ledakan guntur yang mengerikan. Atau, bagaikan kerikil, yang diterbangkan oleh badai yang kencang. Sekarang berputar ke atas, lalu kembali mencebur ke samudera. Tapi tunggu. Mungkin bumi dan Neptunus menggoncang. Dan dengan ganas melancarkan perang alam. Atau Triton dengan trisulanya telah meruntuhkan guanya, dan melepaskan batunya hingga akar.
Kepingan-kepingan batu itu, yang hancur di dasar lautan, terangkat, dan terbawa ke permukaan. Pada awalnya ia gelisah melihat objek tak dikenal ini, tetapi saat melihat pelayar-pelayar muda, dan mendengar mereka bersenandung, ia mengatakan, "Bagaikan lumba-lumba yang riang, yang membuat gaduh dengan moncongnya." Lalu melanjutkan, nyaring di telingaku terdengar suara mereka berbunyi. Seolah aku mendengar Dewa Silvanus bernyanyi. Pada pandangan pertama, si pengembala mengira ia melihat sesuatu yang tidak hidup dan tidak berindera, tetapi setelahnya, dengan melihat petunjuk-petunjuk yang lebih meyakinkan, ia mulai memahami apakah yang dilihatnya itu. Begitu juga para filsuf, jika mereka terkejut saat pertama melihat alam semesta, sebaiknya, saat mereka melihat gerakannya yang tetap, teratur, dan seragam, memahami bahwa ada zat yang bukan hanya penghuni bangunan yang hebat dan sempurna ini, melainkan juga pengatur dan penguasa, sebagai arsitek dari bangunan hebat ini. 36. Sekarang, katakanlah, mereka tidak sedikit pun memiliki gambaran mengenai betapa menakjubkannya benda-benda yang ada di bumi dan di langit. Karena, pertama, bumi berada di bagian tengah semesta, dan diselimuti oleh udara yang kita pakai untuk bernapas, dan yang dalam bahasa Yunani disebut air. Tetapi kata ini juga dipahami oleh bangsa Romawi, karena kata ini digunakan dalam bahasa Latin. Udara dilingkupi oleh aether yang tak terbatas, yang terdiri dari api-api di atas sana. Bangsa Romawi juga meminjam kata ini, karena kata aether juga digunakan dalam bahasa Latin seperti air, meskipun Pacuvius menerjemahkannya. Ini yang saya bicarakan. Dalam bahasa kita disebut langit, dalam bahasa Yunani disebut aether. Seolah bukan orang Yunani yang mengucapkan kalimat ini, tetapi ia berbahasa asli Latin, walaupun kita mendengar seolah-olah ia berbahasa asli Yunani, sebagaimana yang ia katakan dalam bagian lainnya. Cara bicaranya menunjukkan orang Yunani. Tetapi mari kita kembali ke pembahasan yang lebih penting. Di langit, bintang-bintang berapi tak terhitung jumlahnya, dengan matahari sebagai induknya, menyinari semuanya dengan kemegahannya yang berkilau, dan berkali lipat lebih besar dari seluruh bumi. Api besar ini tidak membahayakan bumi dan benda-benda di bumi, malah sangat bermanfaat. Dan jika ia pindah dari tempatnya, kita pasti akan terbakar dengan panasnya yang kuat dan ketiadaan kendali. 37. Apakah mungkin orang yang melihat hal-hal ini membayangkan bahwa ada partikel-partikel padat dan tidak dapat dibagi lagi bergerak dengan gravitasi dan gayanya sendiri? Dan dunia yang tersusun sangat indah ini terbuat dari sekumpulan partikel-partikel itu secara kebetulan. Orang yang mempercayai ini, sama saja seperti percaya bahwa jika sejumlah besar 21 huruf Latin, yang terbuat dari emas atau bahan lainnya, dilempar ke tanah lalu sekonyong-konyong huruf-huruf itu akan dengan sendirinya membentuk karya riwayat Ennius. Saya ragu apakah kebetulan akan menciptakan bahkan satu bait saja. Jadi, bagaimana bisa orang-orang ini menyatakan bahwa dunia terbuat dari sekumpulan atom secara kebetulan, yang tidak berwarna, tidak memiliki kualitas apapun, juga tidak berindera? Atau bahwa ada dunia dalam jumlah yang sangat banyak, sebagian tercipta dan sebagian binasa, di setiap waktu. Tetapi jika sekumpulan atom dapat membentuk sebuah dunia, mengapa atom-atom itu tidak dapat membentuk beranda, kuil, rumah, kota, atau benda-benda lainnya, yang jauh lebih mudah? Jelas, orang-orang ini asal berbicara mengenai alam semesta dan tampaknya mereka tidak pernah menatap keindahan langit yang menakjubkan yang menjadi topik pembahasan kita selanjutnya. Sekarang kita dapat memahami ucapan Aristoteles. Jika ada orang yang tempat tinggalnya selalu di bawah tanah, di dalam rumah yang luas dan besar, dihiasi dengan patung-patung dan lukisan-lukisan, dilengkapi dengan fasilitas yang menunjukkan kesejahteraan, tetapi tidak pernah keluar dari sana. Dan mereka diberitahu mengenai suatu kebesaran dan kekuatan ilahi. Dan, setelah beberapa waktu, bumi terbuka, dan mereka keluar dari tempat tinggal mereka yang gelap dan tersembunyi untuk datang ke tempat yang kita tinggali sekarang, saat mereka tiba-tiba melihat bumi, laut, dan langit, memandang awan yang besar, merasakan embusan angin, melihat matahari, dan mengamati kebesaran dan keindahan, serta kekuatannya, karena siang terjadi karena penyebaran cahayanya di seluruh langit. Lalu saat malam menggelapkan bumi, mereka akan melihat langit berkelap-kelip dihiasi bintang-bintang, perubahan bentuk bulan saat membesar dan mengecil, terbit dan terbenamnya semua bintang-bintang,
serta gerakan-gerakan mereka yang teratur dan tak berubah. Saat mereka melihat hal-hal ini, mereka pasti akan menyimpulkan Tuhan itu ada, dan ini adalah karya ilahi yang luar biasa. 38. Seperti itulah yang Aristoteles katakan. Mari kita bayangkan juga kegelapan hebat yang pernah terjadi akibat letusan Gunung Etna, yang katanya menggelapkan negara-negara tetangga selama 2 hari, hingga tidak ada yang mampu mengenali satu sama lain. Dan saat matahari muncul di hari ketiga, orang-orang ini merasa seperti hidup kembali dari kematian. Sekarang, jika kita tiba-tiba keluar dari keadaan kegelapan abadi menuju cahaya, kita akan melihat betapa indahnya langit. Tetapi karena hal ini telah menjadi pemandangan sehari-hari bagi pikiran dan mata kita, rasanya biasa saja. Kita juga tidak susah-susah mencari penyebab dari hal-hal yang biasa kita lihat. Seolah hal baru alih-alih makna dari sesuatulah yang mendorong kita menyelidiki penyebab-penyebabnya. Apakah pantas disebut manusia dia yang menghubungkan sesuatu kepada kebetulan, bukan kepada suatu penyebab yang cerdas, saat ia melihat gerakan konstan langit, susunan bintang-bintang yang teratur, proporsi dan hubungan segala benda yang sesuai, diciptakan dengan begitu banyak akal hingga akal kita sendiri tidak sanggup menaksirnya dengan tepat. Saat kita melihat benda-benda yang digerakkan mesin, seperti bola dunia, jam dinding, atau sejenisnya, apakah kita ragu bahwa benda-benda itu merupakan hasil akal? Dan saat kita melihat langit bergerak dengan kecepatan menakjubkan, dan menyebabkan pergantian musim, tahunan, yang menghidupkan dan menjaga segalanya, bisakah kita meragukan bahwa dunia ini hasil dari, saya akan mengatakan bukan hanya akal, melainkan akal yang paling unggul dan ilahi. Karena tanpa menyulitkan diri kita dengan argumen-argumen yang pelik pun, kita bisa menggunakan mata kita untuk melihat keindahan dari hal-hal yang kita nyatakan telah disusun oleh ketuhanan takdir. 39. Pertama, mari kita bahas bumi, yang posisinya berada di tengah-tengah alam semesta, padat, bulat, dan terkumpul pada setiap titik dengan gravitasinya, diselimuti oleh bunga-bunga, rerumputan, pepohonan, dan buah-buahan. Hal-hal yang menakjubkan ini diatur oleh suatu jenis zat tertentu yang tidak kenal lelah. Mari kita pikirkan musim semi yang sejuk, air sungai yang jernih, pinggiran sungai yang hijau, rongga gua yang dalam, bebatuan yang kasar dan keras, pegunungan yang menjulang tinggi, dan dataran yang luas tak terbatas, serta jangan lupakan lapisan-lapisan emas dan perak yang tersembunyi, juga tambang batu pualam yang tidak terbatas. Ada berapa banyak ragam hewan, yang jinak maupun liar. Burung-burung yang terbang dan berkicau. Bagaimana hewan-hewan ini hidup di ladang dan di hutan? Apa yang akan saya katakan mengenai umat manusia, yang katakanlah ditunjuk untuk mengolah bumi, tidak mengabaikan kesuburan bumi terhambat oleh rumput-rumput liar, juga tidak menelantarkannya menjadi sarang hewan-hewan liar. Umat manusia yang, dengan gedung-gedung dan kota-kota yang mereka bangun, memperindah lahan, pulau, dan pantai. Jika kita bisa melihat hal-hal ini dengan kasat mata, sebagaimana yang bisa kita lakukan dengan pikiran kita, tidak seorang pun, yang saat melihat pemandangan ini, akan meragukan kecerdasan ilahi. Sekali lagi, betapa indahnya laut. Betapa menakjubkan melihat keluasannya. Betapa banyak jumlah dan ragam pulau-pulau. Betapa menyenangkannya pantai. Betapa banyak dan beragamnya makhluk-makhluk laut yang sebagian berada di kedalaman, sebagian mengapung dan berenang di permukaan, dan yang lainnya melekatkan cangkangnya kepada bebatuan. Sementara laut sendiri, menghampiri daratan, bermain-main di pantai begitu lekat sehingga tampak seolah kedua unsur itu melebur menjadi satu. Tepat berbatasan dengan laut adalah udara, yang menunjukkan perbedaan siang dan malam. Saat udara mengembang, ia akan terangkat. Saat memadat, berubah menjadi awan, dan dengan titik-titik air yang telah ia kumpulkan menyuburkan bumi dengan hujan. Alirannya menghasilkan angin. Ia menyebabkan panas dan dingin berdasarkan musim. Ia mendukung burung-burung untuk terbang. Saat dihirup, ia menutrisi dan menjaga semua makhluk hidup. 40. Selain ini, yang tersisa, adalah cakrawala langit, kawasan yang paling jauh dari tempat tinggal kita, yang mengelilingi dan mengandung segalanya. Ia juga disebut aether, batas dan tepian tertinggi dari semesta. Tempat bintang-bintang melakukan perjalanan mereka yang tetap dan teratur dengan menakjubkan.
Di antara bintang-bintang ini yaitu matahari, yang besarnya jauh melebihi bumi, berevolusi mengelilingi bumi, dan dengan terbit dan terbenamnya ia menghasilkan siang dan malam. Dengan gerakannya yang kadang datang mendekati bumi, kadang pergi menjauhinya, ia setiap tahun 2 kali kembali dalam arah yang berlawanan dari titik ekstrim perjalanannya. Saat ia menjauh, bumi tampak terbalut kesedihan. Saat ia kembali, bumi dan langit tampak riang kembali. Bulan, yang, sebagaimana ahli matematika tunjukkan, lebih besar dari setengah bumi, berevolusi pada alur yang sama seperti matahari. Tetapi kadang mendekati, dan kadang menjauhi matahari, ia memancarkan cahaya yang ia terima dari matahari ke seluruh bumi, serta memiliki beragam gradasi cahaya. Saat ia ditemukan, berada di bawah matahari, dan berhadapan dengannya, kecerahannya memudar. Namun saat bumi berada di antara bulan dan matahari pada satu garis lurus, terjadi gerhana bulan total. Bintang-bintang pengembara lainnya bergerak mengelilingi bumi dalam satu alur yang sama, serta terbit dan terbenam dengan cara yang sama. Gerakan mereka kadang cepat, kadang lambat, dan seringnya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang lebih mengagumkan, tidak ada yang lebih indah dari ini. Selanjutnya ada bintang-bintang tetap dalam jumlah besar, yang dibedakan oleh nama-nama dari tokoh-tokoh tertentu yang memiliki kemiripan. 41. Saya di sini akan, ucapnya melihat saya, menggunakan syair dari Aratus, yang kau terjemahkan saat kau masih muda, dan yang, karena syair-syair ini berbahasa Latin, menyenangkan bagi saya sehingga saya masih memilikinya dalam ingatan saya. Maka kita melihatnya setiap hari, tanpa perubahan atau perbedaan. Seluruh benda-benda langit meluncur cepat dengan gerakan yang gesit, dan setiap hari setiap malam bergerak bersama dengan langit. Suatu perenungan yang tiada habis-habisnya bagi seseorang yang senang mengamati ketetapan alam. Dan yang paling ujung dari kedua sumbu disebut kutub. Di sekitar ini, dua beruang mengelilingi, yang tidak pernah terbenam. Bangsa Yunani menyebut salah satunya Shnosura, dan yang satunya Helise. Bintang-bintang yang paling terang, Helise terlihat sepanjang malam. Yang orang di negara kita menyebutnya Septentriones. Shnosura kecil bergerak di sekitar kutub yang sama, dengan jumlah bintang yang serupa dalam kelompoknya. Inilah yang dijadikan petunjuk oleh bangsa Fenisia saat di malam hari mereka berlayar. Dihiasi bintang-bintang Helise yang bersinar sangat terang, Shnosura bersinar, dan muncul setelah senja. Meski ia kecil, ia tetap berguna bagi para pelayar, karena ia berputar dalam orbit yang kecil, dan ke kutub ia lebih dekat. 42. Untuk membuat pemandangan bintang-bintang ini lebih mengagumkan, sang naga yang seram melilit di antara mereka, bagaikan sungai dengan aliran yang deras, membentuk lipatan berliku menggeliat ke atas ke bawah. Wujudnya secara keseluruhan tampak luar biasa, tetapi bentuk kepala dan sorot matanya yang menyala paling menarik perhatian. Beragam bintang menghiasi kepalanya yang gemerlap. Kuilnya ditandai dengan pancaran sinar ganda. Dua cahaya menyala-nyala terpancar jauh dari matanya yang garang. Dagunya bersinar dengan satu bintang yang terang. Kepalanya membungkuk dan ia menekuk lehernya yang bulat. Dan ke ekor Helise ia mengarah. Keseluruhan tubuh sang naga bisa kita lihat setiap jam di malam hari. Tiba-tiba kepalanya sedikit menyembunyikan diri di dalam air. Saat semua bagian-bagiannya, yang terlihat dan yang tidak terlihat, bersatu di satu tempat yang sama, dekat kepala ini. Berputar sesosok manusia yang tampak lelah dan berduka. Yang bangsa Yunani sebut Engonasin, karena ia memiliki lutut yang tertekuk di dekatnya terdapat mahkota dengan keanggunan yang berkilau. Ini memang berada di punggungnya, sedangkan para Anguitenens, penjaga ular, di samping kepalanya. Orang Yunani menyebutnya Ophiuchus, bintang yang bersinar terang. Ia dengan kuat menggenggam sang ular dengan kedua tangannya. Sang ular menjalar di bawah dadanya, dan mengelilingi pinggangnya. Tetapi sungguh-sungguh bersinar terang di angkasa. Melangkah, dan menginjak dada dan mata kalajengking. Beruang yang lebih besar diikuti oleh Artopilas, yang biasa dipanggil Botes, karena ia mengendali beruang yang lebih besar seolah diikat pada suatu gerbong. Di bawah dada Botes ini, sebuah bintang yang berkelap-kelip menyinari pinggangnya. Disebut Arcturus, suatu nama yang terkenal. Di bawahnya yaitu Virgo, wujud yang berkilau, yang menggenggam jagung tajam di tangannya.
43. Sesungguhnya pertanda-pertanda ini begitu tersusun sedemikian rupa, sehingga kebijaksanaan Tuhan tampak jelas di dalamnya. Di bawah kepala beruang kau akan melihat si kembar. Di bawah dada beruang ada kepiting, di bawah kakinya sang singa yang kuat mengeluarkan lidah api yang bergetar dari tubuhnya. Sang kusir, terlihat ada di sisi kiri Gemini. Dan kepalanya berhadapan dengan tatapan garang helise kambing, yang terang terlihat di bahunya yang kiri. Lalu, ini benar-benar bintang yang besar dan cemerlang. Di sisi lainnya sang bocah, memberi cahaya yang hanya sedikit bagi makhluk hidup. Di bawah kakinya banteng bertanduk, dengan tubuh yang kekar, berada. Kepalanya dihiasi kelap-kelip sekelompok bintang-bintang inilah yang bangsa Yunani biasa sebut Hyades. Dari hujan, karena Huein artinya, menghujani. Bangsa Romawi dengan keliru menyebutnya Suculae, babi. Seolah bintang-bintang ini diberi nama dari kata hus, babi betina, dan bukan huo, hujan. Di belakang beruang yang lebih kecil, Cepous mengikuti dengan kedua tangan terbentang, karena ia sendiri beredar di belakang beruang Shnosura. Di depannya yaitu Cassiopeia dengan bintang-bintang yang redup cahayanya. Tetapi di dekatnya bergerak Andromeda, rupa yang cerah. Yang, dengan langkah bersemangat, tampak menghindari muka ibunya yang berduka. Dengan rambutnya yang berkilau sang kuda melangkah. Dan perutnya menyentuh kepala Andromeda yang bercahaya. Dengan satu bintang cerah, yang tampak melekat padanya. Ia berwujud ganda namun memancarkan satu cahaya, yang membuatnya terlihat ambisius di angkasa. Untuk mengikat gugusan bintang yang kekal. Di dekatnya sang domba, dengan tanduknya yang melingkar, berada di dekatnya. Ada ikan-ikan, yang salah satunya tampak bergerak. Sedikit lebih cepat di depan yang satunya. Dan terpapar embusan angin utara. 44. Perseus digambarkan berada di kaki Andromeda. Dan ia berada di bagian teratas langit tertiup angin utara. Dekat kaki kirinya, kau akan melihat Pleiades yang bercahaya suram. Tidak jauh dari mereka, ada Lira yang sedikit melengkung. Selanjutnya ada burung berkepak, yang tampak terbang, di bawah selimut angkasa, yang sangat luas. Dekat kepala sang kuda ada tangan kanan Aquarius, dan seluruh tubuh Aquarius. Maka Capricorn, yang berwujud setengah hewan, menghirup udara dingin dengan dadanya yang kuat. Dan berputar dalam lingkaran yang luas. Saat titik balik matahari musim dingin, matahari mengunjunginya dengan sinar yang tiada henti. Ia memutar keretanya, dan membuat malam lebih singkat. Tidak jauh dari sini terlihat sangat tinggi sang kalajengking muncul. Di dekatnya sang pemanah, dengan busurnya yang melengkung. Lalu ada sang burung, dengan sayapnya yang terbentang. Dan di atas kepalanya elang yang ganas melayang. Selanjutnya ada lumba-lumba. Kemudian Orion yang terang, yang bergerak menyamping. Ia diikuti oleh anjing-anjing yang menyala, terang dengan cahaya bintang-bintang. Selanjutnya kelinci mengikuti, tubuhnya yang letih tidak melambatkan gerakannya. Pada ekor sang anjing, Argo bergerak, dan tampak akan berlayar. Di atasnya sang domba dan ikan berada. Kapal yang agung ini menyentuh pinggiran sungai. Sungai yang kau lihat mengalir dalam arus yang panjang. Rantai panjang tersampir pada ekor ikan. Di dekat sengat kalajengking, terlihat altar. Yang terembus napas angin utara, di dekatnya kentaur, dengan tubuh separuh kuda bergegas untuk bergabung di bawah. Sang ular, membentangkan tangan kanannya. Ke arah kalajengking raksasa berada. Yang ia bunuh dengan garang di altar yang terang. Di bagian bawahnya, Hidra terbit dengan sendirinya, yang tubuh besarnya menyebar jauh. Di tengah tubuhnya yang meliuk terdapat piala menyala. Dan Gagat mengilat menyelamkan paruhnya ke bawah. Di bawah si kembar terlihat Antechanis, yang disebut Procyon dalam bahasa Yunani. Dapatkah orang waras berpikir, bahwa penempatan bintang-bintang ini, dan langit yang sangat menawan ini, bisa terbentuk oleh sekumpulan atom secara kebetulan? Atau zat lain apa, yang tidak memiliki kecerdasan dan akal, yang mungkin dapat menghasilkan semua ini, yang tidak hanya membutuhkan akal untuk menciptakannya, tetapi suatu sifat yang tidak dapat dipahami tanpa kecerdasan yang sangat tinggi.